Air Laut Galilea di Israel berubah jadi merah. New York terjangkit wabah mematikan. Pulau Sentinel India paling berbahaya di dunia. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Amerika Donald Trump mungkin akan melakukan perubahan besar undang-undang ganja di Amerika Serikat. Apa penyebab perubahan tersebut? Simak laporannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada para tamu undangan di acara penggalangan dana $1 juta Amerika atau sekitar 16 miliar rupiah bahwa ia terbuka mereklasifikasi atau mengubah ganja sebagai obat kurang berbahaya. Dikutip dari Daily Mail, langkah ini akan memindahkan ganja dari kategori obat golongan 1 ke golongan 3. Hal ini akan membuat ganja lebih mudah dibeli dan dijual, serta memberikan dorongan besar bagi industri ganja legal senilai miliaran dolar. Ide ini pertama kali diusulkan pemerintah Biden, tetapi tidak pernah direalisasikan. Salah satu tamu mendesak Trump untuk melakukan perubahan ini adalah Kim Rivers, CEO salah satu perusahaan ganja terbesar di Amerika. Jika Trump melakukannya, maka ini akan menjadi perubahan kebijakan yang besar, terutama setelah Trump mengatakan pada 2018 bahwa penggunaan ganja menyebabkan masalah pada IQ. Air Laut Galilea secara misterius berubah menjadi merah darah mencolok. Penduduk setempat terkejut dan memperingatkan petanda buruk. Lantas apa penjelasan para ilmuwan? Simak selengkapnya. Air Laut Galilea berada di Israel berubah menjadi warna merah. Ini menimbulkan kehebohan di media sosial. Ada yang percaya pertanda buruk, namun para ilmuwan mengatakan ada penjelasan jauh lebih ilmiah. Dikutip dari Daily Mail, Kementerian Lingkungan Hidup Israel mengonfirmasi bahwa perubahan warna disebabkan ledakan alga hijau di danau air tawar berubah menjadi merah saat pigmen alami menumpuk di bawah sinar matahari yang intens. Menurut pejabat, pigmen tersebut tidak berbahaya dan tes menunjukkan air aman untuk berenang meskipun warnanya mengganggu. Pemirsa, Singapura merayakan Hari Nasional memperingati 60 tahun kemerdekaan. Perayaan ini adalah hari patriotisme, persatuan, dan perayaan meriah di mana kota-kota diwarnai warna merah dan putih menghormati kemajuan bangsa. Singapura merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-60 pada 9 Agustus 2025. Perayaan dengan parade Hari Nasional 2025 diselenggarakan spektakuler di dua lokasi ikonik, yaitu Padang dan Marina Bay. Perayaan kali ini disebut-sebut terbesar dalam sejarah, menandai 6 dekade perjalanan Singapura sebagai bangsa merdeka. Perayaan menampilkan pertunjukan menarik. Salah satu puncak acara paling dinanti adalah atraksi Jump of Unity. Menampilkan pasukan elit dari Komando Katak Angkatan Laut atau Naval Diving Unit atau NDU.
dan The Red Lions. Tim NDU dikenal kekuatan fisik dan mentalnya, melakukan terjun bebas dari helikopter H225 dari ketinggian 6.000 kaki atau sekitar 1.828 meter. Para penyelam tempur ini membuka parasut mereka pada ketinggian sekitar 1.500 meter di atas air, mendarat di area ditentukan di padang. Masyarakat di Marina Bay antusias menyaksikan aksi pertunjukan dan mengabadikannya dengan kamera mereka. Ya, National Day atau Hari Kemerdekaan Singapura diadakan setiap tahun pada 9 Agustus. Tahun ini ada sejumlah tamu istimewa hadir menyaksikan Parade Hari Kemerdekaan Singapura ke-60. Salah satunya Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Rounding up the aerial display are 4 F-16 Fighting Falcons in a diamond formation. Watch as they execute a Diamond Cross maneuver. National Day atau Kemerdekaan Singapura digelar setiap tahun pada 9 Agustus. Tahun ini Singapura memperingati 60 tahun kemerdekaan dan dirayakan secara meriah. Sejumlah tamu undangan istimewa menyaksikan Parade Hari Kemerdekaan Singapura. Tamu istimewa tersebut adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamid, mewakili Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Regen Johor Teuku Ismail. Dikutip dari Channel News Asia, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan kehadiran Prabowo mencerminkan persahabatan erat dan hubungan kuat terjalin lama antara Singapura dan Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kota New York, Amerika Serikat terjangkit wabah penyakit Legionnaires pada pekan lalu. Dilaporkan 20 orang terjangkit. Dalam sepekan terakhir, kota New York mengalami wabah Legionnaires di pusat Harlem. Kasus tersebut terjadi sejak 25 Juli 2025. Departemen Kesehatan New York menegaskan ada 22 orang terjangkit wabah tersebut dan 1 diantaranya meninggal dunia saat pemberitahuan tersebut. Menurut pejabat kesehatan, wabah tersebut bisa disebabkan sistem perpipaan di mana kondisi pipa mendukung pertumbuhan Legionella. Ya, maskapai United Airlines membatalkan banyak penerbangan pada Rabu 6 Agustus 2025. Akibatnya ribuan penumpang terdampak dan mengalami keterlambatan. How about this? These shots are just into us here at Sky Sports News. This plane... Maskapai United Airlines membatalkan banyak penerbangan pada Rabu 6 Agustus 2025. Penerbangan tersebut memiliki rute utama yakni Amerika Serikat. Pemberhentian sementara terjadi berkisar 1 jam lebih hingga tim teknisi bisa mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, otoritas penerbangan federal mengelola penerbangan di Amerika Serikat menginstruksikan pemberhentian sementara keberangkatan di sejumlah bandara yang besar. Menurut situs FAA, instruksi tersebut hanya berlaku untuk United Airlines. Akibatnya memengaruhi beberapa bandara seperti di Denver, New York, Houston, serta Chicago. Informasi selanjutnya, pemirsa, Jepang menyebut populasi lanjut usia Jepang sebagai krisis diam-diam. Pemerintah setempat berusaha meningkatkan angka kelahiran. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyebut populasi lanjut usia atau lansia di Jepang sebagai krisis diam-diam.
Janji pemerintah mengenai kebijakan ramah keluarga seperti perawatan anak gratis dan jam kerja lebih fleksibel guna mendorong tingkat kelahiran tak membuahkan hasil. Dikutip dari Daily Mail, data terbaru Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menunjukkan populasi Jepang berkurang sebesar 908.574 pada tahun 2024. Jepang juga mencatat angka kelahiran terendah 686.061 sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899. Pada tahun 2024, setiap bayi lahir, lebih dari 2 orang meninggal dan meninggalkan hampir 4 juta rumah kosong selama 20 tahun terakhir. Pemerintah berusaha meningkatkan angka kelahiran, namun hambatan budaya dan ekonomi mendalam tetap ada. Ya, Pulau Sentinel, sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala, India. Pulau ini dikenal sebagai rumah bagi suku Sentinel. Suku Sentinel merupakan sebuah kelompok masyarakat menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar selama ribuan tahun. Keberadaan suku Sentinel memicu rasa penasaran dan perdebatan, terutama mengenai hak suku adat, mempertahankan isolasi mereka di tengah arus globalisasi. Larangan keras untuk mendekat membuat pulau ini seolah menjadi potongan masa lalu. Menyimpan rahasia tentang cara bertahan hidup tanpa tersentuh peradaban luar. Terlindungi hukum India, pulau ini menjadi salah satu wilayah paling misterius di dunia. Setiap upaya pendekatan sering kali berujung penolakan keras, bahkan kekerasan dari penduduk Pulau Sentinel. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, siapa yang gak suka dengan boba tea? Di kota New York, minuman ini naik daun apalagi di tengah teriknya matahari musim panas. Melihat peluang ini, ada warga Indonesia yang membuka bisnis boba tea di daerah primer kota New York, namanya Boba Well. Kita intip kiat-kiat usahanya. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es tilir? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink, but recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersiga gitu, tapi kayak
Salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel tuh harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak-masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya, kota Wina di Austria mendapat peringkat sebagai kota yang paling layak huni di dunia menurut majalah The Economist. Wina yang menjadi pelopor kota yang mengakomodasi kebutuhan kaum perempuan dalam desain perencanaan kota. Ibu kota Austria Wina terkenal dengan musik klasik dan sejarahnya yang kaya. Tapi Wina juga adalah salah satu kota paling progresif yang mengikut sertakan gender berbeda dalam perencanaan kota. Kota berpenduduk sekitar 2 juta orang ini, seperti kebanyakan kota lainnya dalam sejarah, sebagian besar dirancang oleh kaum pria. We are still facing now in the 21st century the consequences of a dominantly male planning from the 20th century. Masalahnya, jenis kelamin berbeda menggunakan ruang publik secara berbeda pula. Namun pada tahun 1990-an banyak hal mulai berubah. For the first time, women's daily activities and routes and needs were publicly displayed, and discussions were going on. So this was the very first major step. And then Eva became the first woman who ran the women's office in Vienna. Ini adalah Eva Kyle yang sejak tahun 1991 kantornya sudah meluncurkan lebih dari 60 proyek di seluruh kota Wina yang secara aktif mempertimbangkan kebutuhan kaum perempuan. Ini terlihat pada perumahan umum pertama di Eropa yang dirancang oleh perempuan untuk kaum perempuan pada tahun 1995. There were a lot of ongoing so-called invited design competitions, so 5 to 6 offices of architects were invited to make a design proposal, and not one woman was invited. We just turn it around and we only invite female experts. 4 arsitek perempuan memenangkan kompetisi itu, dan hasilnya adalah sebuah kompleks yang disebut Frauenwerkstatt. Salah satu pemenangnya, Franziska Ullmann, mengajak VOA berkeliling di dalamnya. The name Frauenwerkstatt has a double meaning. It's this work of the city made by women, but also women who make a kind of workshop, so it means it's a work in progress. Menurut Franziska, pintu masuknya lebih lebar dibanding kebanyakan bangunan untuk memastikan berlimpahnya cahaya dan keamanan. The entrance building is looking to the south, but it is also on the noisy street. So I decided that we must also make this perimeter building to protect on the one side the inner courtyards, but also to look on the street because you have these eyes watching what is going on side. Desain inklusif gender lainnya termasuk ruang cuci di atap untuk mengurangi suasana gelap dan jalur ruang luar yang lebih lebar bagi orang tua dan anak-anak. Ruangan lebih luas juga terlihat di seluruh trotoar di kota Wina. Gagasan ini semakin menyebar dan kota-kota lain termasuk Barcelona dan Berlin juga mengambil langkah serupa untuk mendesain ulang ruang publik mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.